Syukron wa jazakallah Ustaz atas kesempatannya untuk bisa bergabung memberikan ilmu dan faedah insyaallah kepada kita semua pada pagi hari ini. Insyaallah tema kita pada pagi hari ini adalah buktikan cintamu dengan akad atau coklat. Ini berat materinya Ustaz. Ini materi anak muda ini insyaallah. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan sedikit materinya, kurang lebih 30 menit Ustadz. Setelah itu boleh juga interaktif kepada teman-teman peserta, dan nanti setelah ini juga ada sesi tanya jawabnya. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan-jalan yang mereka tempuh, jalan-jalan yang mereka lalui. Hadirin yang insyaallah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran bagi kami sendiri secara pribadi ini bisa ada di hadapan antum semua. Dan ketika kami mengingat-ingat, ternyata sampai seusia ini pertama kali saya nongkrong di warung kopi, ya. Jadi tempat ini akan menjadi tempat bersejarah bagi saya, ya. Karena sesuatu yang pertama pasti kan berkesan, ya. Ya, dan ini tempat pertama kali saya nongkrong di kebun kopi, di warung kopi, ya. Belum pernah sebelumnya, masya Allah. Jadi syukron kepada sahabat-sahabat, teman-teman panitia di Parigi yang memberikan momen berharga ini buat kami secara pribadi. Sebagaimana disampaikan tadi oleh host kita, materi berat, ya, dan memang materi berat, ya. Saya sampai tadi malam dan tadi subuh itu, ya, sebenarnya bukan juga bercanda. Saya sampaikan sama Ustadz Galang, ya, kayaknya antum yang layak duduk untuk sampaikan materi ini, ya. Dari sisi face lebih memancarkan aura cinta, ya, dibandingkan saya, ya. Ya, kayaknya antum lebih layak. Tapi mungkin dia kira saya main-main ini, ya. Padahal saya mengatakan dengan serius, ya. Dan masya Allah memang materi ini lumayan berat, ya. Beratnya mampu membuat saya tidak tidur nyenyak untuk kemudian berpikir-pikir apa yang bagus untuk kita kaji. Di tema kita, buktikan cintamu dengan akad atau coklat, masya Allah, ya. Saya mencoba menggarisbawahi ada 3 poin di sini yang mungkin perlu untuk kita stressing di sini. Yang pertama itu tentang cinta itu sendiri, kemudian akad dan coklat, ya. Nah, kalau yang pertama kita mau bahas dulu tentang cinta. Kalau berbicara tentang cinta, ini sebenarnya adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita. Kata yang tidak asing bagi kita, dan dia merupakan kata yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perasaan seluruh manusia, ya. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian ada ungkapan mengatakan, ya, semua manusia itu memiliki rasa cinta itu, ya, semua manusia memiliki rasa cinta. Makanya beberapa ungkapan-ungkapan kemudian muncul, hidup ini tidak ada arti tanpa cinta, ya, karena memang semua manusia ternyata memiliki hubungan ini, memiliki perasaan ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pembicaraan kita di pagi hari ini tentang cinta
Ini bukan pembicaraan yang pertama, bahkan bukan pembicaraan yang terjadi nanti di era di zaman kita ini. Ini pembicaraan yang sudah lama berlalu, sudah lama terjadi dari zaman ke zaman, dari tahapan-tahapan manusia, perubahan-perubahan manusia. Ini sudah terjadi begitu lama pembicaraan tentang cinta ini. Nah, terutama di bulan ini ya, bulan Februari, yang konon ada satu hari, satu tanggal yang kemudian dikaitkan dengan masalah cinta itu, ya, yang kita kenal dengan hari Valentine Day, yang kalau tidak salah saya jatuh 14 besok hari ya, 14 Februari itu esok harinya. Di bulan ini justru sebagian orang meningkatkan intensitas pembicaraan masalah cinta, dan buktinya kita juga terjerumus pada perkara itu. Kita mengintenskan pembicaraan cinta kita di bulan ini, ya. Dan memang perlu saya sampaikan bahwasanya pembicaraan tentang cinta adalah pembicaraan yang tidak berbatas, pembicaraan yang tidak ada habis-habisnya, ya. Pembicaraan yang terjadi di kalangan orang tua. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian yang hadir juga ini ada orang tua, ya, karena memang orang tua pun masih ingin betul-betul itu punya waktu untuk berbicara tentang cinta. Di kalangan anak muda, pemuda, ya, di kalangan remaja, apalagi remaja yang dikatakan sebagai biangnya cinta, ya, dikatakan sebagai biangnya cinta. Makanya jangan coba-coba bicara cinta dengan anak muda, ya. Itu sama dengan kata pepatah, mengajar buaya berenang. Mereka lebih paham tentang makna cinta itu, ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin kita menyamakan dua persepsi atau melihat persepsi kita tentang masalah cinta itu. Saya ingin ada beberapa di antara yang hadir ini untuk kemudian bisa mengutarakan apa sebenarnya arti cinta itu, apa makna cinta itu, ya. Mungkin bisa ditunjuk beberapa orang, dipersilakan beberapa orang. Saya ingin dengarkan bagaimana pandangan mereka tentang cinta. Ya, ini cocok anak-anak muda dulu ya, yang di belakang. Yang baju merah barangkali bisa maju. Depannya Ustadz Fadil. Ya, silakan. Ai. Nanti ada temannya sama Adit. Boleh maju ke depan? Oh, mic-nya dikasih. Boleh Ustadz? Boleh. Nah. Kasih sayang. Ya, yang lain. Ini ada Ustadz Galang di depan. Masya Allah, supaya menyatu antara pemahaman Ya, Parigi namanya siapa? Jufri Kampal. Katanya cinta itu Ustadz kasih sayang. Ya, dua lagi Ustadz ya. Dua. Nama saya Adit. Menurut saya cinta itu adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang. Ya. Bisa sama Galang ini. Boleh. Satu lagi Ustadz, ini dari top skor kita ini Ustadz. Oh, Masya Allah. Silakan. Ya. Nama saya Andi Baru. Cinta. Berbicara tentang cinta ya. Cinta adalah perasaan suka terhadap segala sesuatu atau mungkin lawan jenis atau apa. Intinya cinta itu suka sama suka antara satu dengan yang lain. Ya. Sudah 3 orang Ustaz. Fadil. Di Ahmad mungkin ada yang mau mengutarakan juga. Ya, di Ahwat.
Ya, silahkan yang di Ahwat. Mic-nya sudah ada? Ya, singkat saja ya. Ya, silakan di Ahwat. Tolong. Ini kalau Ahwat Ustadz susah katanya mengutarakan ini. Oh, masya Allah. Tidak ada. Sulit dibahasa. Ada di Ahwat? Oh, sulit dibahasakan katanya. Masya Allah. Ada. Ada ya, tafadhal. Cinta adalah suatu perasaan yang tumbuh di hati setiap manusia yang mungkin bisa dirasakan melalui kasih sayang. Oke, terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Cukup ya? Ya, cukup katanya Ustaz. Baik, masya Allah. Kalau kita menilik kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan mendapatkan beberapa pengistilahan yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi sudah sebagaimana disebutkan yang pertama tadi ya, di situ banyak makna yang dituliskan dalam Kamus Besar. Cinta sekali, suka sekali, ya, kemudian tergila-gila, ya, kemudian simpati, banyak ya, ungkapan yang diungkapkan oleh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Secara terminologi, cinta itu ya meleburnya keinginan yang dicintai dengan keinginan yang mencintai. Ya, meleburnya keinginan yang dicintai dengan keinginan yang mencintai. Ada beberapa pandangan dari beberapa ahli itu yang mengatakan kemudian cinta itu, termasuk Robert Hinhin, beliau mengatakan bahwasanya cinta itu yaitu kondisi di mana keinginan individu yang dicintai itu sangat penting bagi yang mencintai. Sangat penting bagi yang mencintai. Nah, tadi kita sudah mendengarkan definisi dari teman-teman semua tentang cinta, dan semua itu adalah definisi yang benar. Artinya apa? Seandainya kita meminta seluruh peserta yang ada masing-masing itu mengungkapkan makna cinta itu, pasti kita akan mendengarkan makna cinta yang beragam dan berbeda-beda. Ya. Kalau 100 kita di sini, maka kita akan mendapatkan makna yang banyak itu, sejumlah 100 itu. Makanya tidak mengherankan kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu mengatakan, ya, karena pengertian cinta, karena pengertian manusia tentang cinta itu sangat mendalam dan erat kaitannya dengan hati, maka tidak mengherankan kemudian makna cinta itu begitu banyak. Bahkan beliau menyebutkan sampai 60, ya, sampai 60 makna cinta itu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mempersilahkan seluruh manusia untuk mengungkapkan makna cinta itu, maka kita akan mendapatkan makna yang begitu banyak. Karena ini kaitannya sangat mendalam. Makanya tadi di Ahwat bilang sulit mau diungkapkan, ya. Karena dia sudah sangat merasakan begitu mendalamnya itu rasa cinta. Dari sini kita bisa tahu laki-laki begitu cepat mengutarakan sementara Ahwat tidak, menandakan bahwasanya cinta di Ahwat itu begitu mendalam. Ya. Dan hatinya sangat berbicara. Hatinya, dia betul-betul mewakilkan hatinya. Nah, tapi satu hal yang perlu kita sampaikan di sini, segala definisi cinta yang kita ungkapkan itu tidak akan mampu untuk menjelaskan hakikat cinta yang sebenarnya. Ya. Makanya tadi Ahwat bilang tidak bisa diungkapkan, ya. Hakikatnya memang ada di hati, apa yang dia bisa rasakan. Jadi segala definisi cinta yang kita ucapkan ini, kita ucapkan tadi, baik yang saya sebutkan juga menurut para pengamat dan sebagainya, itu tidak akan sanggup untuk mengungkapkan hakikat cinta yang
yang sebenarnya. Dengan kata lain, ya, bagaimanapun kita mengekspresikan kata-kata kita, mengolah kata-kata kita menjadi kalimat-kalimat yang indah, itu tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk mengutarakan itu hakikat cinta yang sesungguhnya. Ya. Jadi betul-betul ikhwas sekalian, hati yang berbicara, jamaah sekalian, hati yang berbicara, dan dia memang sesuatu yang sangat-sangat mendalam. Ya. Perlu kita katakan bahwasanya pada hakikatnya cinta ini tidak hanya sebatas antara hubungan dua insan saja, tidak sesempit itu, tetapi makna cinta ini adalah makna yang sangat luas, sangat luas dalam pembahasannya. Nah, itu yang kemudian memunculkan begitu banyak penafsiran. Tadi saja kita hanya menyebutkan, semua yang kita sebutkan itu tadi hanya berseputar tentang cinta antara manusia dengan manusia. Kita belum berbicara tentang cinta yang meluas itu tadi, ya. Sudah begitu mendapatkan begitu banyak pengertian tentang atau makna tentang cinta itu. Pertanyaannya yang sering kita dengar terutama di hari Valentine Day, tentang cinta suci, tentang cinta sejati. Saya ingin lagi meminta keberanian para pecinta untuk kemudian mengungkapkan apakah ada cinta suci itu, apakah ada cinta sejati itu. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan cinta suci dan bagaimana yang dimaksud dengan cinta sejati itu. Ya, saya butuh lagi beberapa. Ya, kita mau dengar nih jawabannya dari ikhwan sekalian dan akhwat. Ini pertanyaan dari Ustadz, apakah ada cinta suci dan cinta sejati itu? Jawabannya ada atau tidak dulu. Gitu Ustadz ya? Ya. Nah, gantian yang di ahwat katanya dulu Ustaz ya. Fadal Ya. mana baiknya? Gimana yang di ahwat? Ya, tafadhol yang di ahwat, silakan. Ini pertanyaan dari Ustaz, apakah ada cinta suci dan cinta sejati? Kalau ada berikan gambaran yang bagaimana. Kalau ada berikan gambarannya. Nah, silakan yang di ahwat. Ada? Susah ini Ustaz. Yang ahwat katanya belum. Ya, silakan yang di ihwah. Barangkali Ustadz Weldi kita minta baru yang di belakang ya. Bismillah. Ya. Mengenai cinta suci Ustadz, cinta suci ini untuk sesama manusia. Ya. Kalau cinta sejati antara manusia dengan Robnya. Ya, terima kasih. Nah, syukran Ustaz. Jadi Ustaz, cinta suci itu untuk jati itu untuk Robnya. Ya. Satu lagi barangkali Ikhwan. Ya. 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 Bismillah. Cinta suci dan cinta sejati ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi cinta suci dan cinta sejati sebenarnya tidak ada perbedaan saja, tetapi bahwasanya yang dimana kita ini mencintai dan dicintai, dia mencintai kita atau tidak kita cintai, tetap dia mencintai kita. Tetapi itulah Rob kita. Entah kita mau cinta sama dia, sama Rob kita, tetap Rob itu tetap menyayangi kita. Seperti itu. Mungkin itulah cinta sejati dari Rob
semesta alam. Ya, luar biasa ya jawaban dari Ustadz kita. Ini ada dua Ustadz dari Ikhwan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dari Ahwat barangkali satu katanya ada. Ya, kita lanjut Ustaz. Iya. Dari Ahwat ada satu ya, silakan. Oh batal, katanya takut lagi Ustaz. Padahal Ustaz. Masya Allah. Memang wanita itu bukan susah dimengerti. Mereka lebih pandai untuk mengekspresikan cintanya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata seperti bagaimana kita laki-laki, ya. Iya. Ada salah seorang peneliti di University Meksiko. Jadi beliau mengungkapkan hasil temuannya yang sangat mencengangkan. Temuannya ini dimuat di detik.com tahun 2009. Beliau mengatakan sebuah hubungan cinta itu akan mengalami titik jenuh. Dia mengatakan sebuah hubungan cinta itu akan mengalami titik jenuh. Bukan karena datangnya rasa bosan, bukan karena adanya rasa bosan, tetapi menurut beliau karena ada zat kimia di otak kita yang mengaktifkan cinta itu sudah mulai menghilang, sehingga cinta itu pun menghilang. Bahkan yang menghebohkan, beliau menyebutkan hasil penelitian itu mengatakan zat kimia itu hanya bertahan itu sampai 4 tahun. Artinya cinta yang dimiliki oleh seseorang itu hanya bertahan sampai di 4 tahun. Selebihnya menurut beliau mohon maaf, beliau mengatakan yang ada itu hanyalah hubungan seks semata. Ya, ini menurut beliau. Ya, beliau mengatakan bahwasanya sebuah hubungan cinta itu pasti mengalami titik jenuhnya. Ya, kita memahami ketika sampai pada titik jenuh itu karena masalah bosan dan sebagainya, ya. Tetapi ternyata beliau mengatakan bukan karena bosan, tapi karena ada zat kimia di otak manusia itu yang mengaktifkan rasa cinta itu mulai hilang, ya, atau mulai memudar. Ya, dan beliau menyebutkan ini hanya bertahan sampai di 4 tahun. Pertanyaannya kemudian, apakah jadi dari sini kita bisa dapat gambaran bahwasanya dia ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak ada itu cinta suci, tidak ada itu cinta sejati, tidak ada itu cinta abadi. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana dengan kita memahami ini? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyentil tentang masalah cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min as-sama. Banyak disebutkan tentang makna-makna cinta ini. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan penyebutan cinta itu dengan kebaikan-kebaikan, melainkan cinta itu adalah kebaikan. Dan tidaklah kebaikan-kebaikan itu disebutkan melainkan dia memang memiliki titik maksimal dalam pelaksanaan dan penerapannya. Artinya apa? Kita perlu sepakat ada cinta suci, ada cinta sejati. Nah, pertanyaannya bagaimana itu cinta suci dan cinta sejati? Kita tahu yang memiliki cinta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur cinta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang kita manusia sebagai pelaku cinta itu juga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu cinta sejati itu adalah cinta yang dibangun, diawali dengan berhubungan cinta dengan yang memiliki cinta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu konteksnya adalah bagaimana kita meningkatkan iman dan amal soleh kita. Ya. Dan ini hubungan kita dengan Allah, membangun cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cinta yang hakiki, cinta yang sejati itu. Makanya dalam Al-Quran disebut ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah. Mereka itu memiliki cinta yang sangat kuat. Ya. Makanya mohon maaf, wajar kalau kemudian peneliti itu mengatakan tidak ada cinta suci, tidak ada cinta sejati. Karena pada hakikatnya dia tidak sedang membangun cinta itu
dari awal. Nah, sehingga kita ingin kemudian mengklaim kalau kita ingin membangun cinta suci, katakan kalau kita mempersempit tadi, karena saya sampaikan pembahasan cinta itu tidak hanya sebatas dua insan. Tapi kalau kita mau mempersempit, misalnya kita bahas pembahasan cinta tentang masalah insan, maka dapatkan cinta suci itu dari orang yang memang sudah membangun cinta suci itu dengan Rabbnya. Jadi mustahil orang-orang yang jauh dari keimanan dan amal-amal soleh, maka kemudian bisa berbicara tentang cinta suci itu. Ya, karena pada hakikatnya orang-orang ya yang beriman itu mereka memiliki cinta yang hakiki itu. Mereka memiliki cinta yang kuat itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita membangun cinta suci itu dengan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, ya, kalau kalian mencintaiku, kata Allah Subhanahu, fattabi'uni, makanya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memiliki cinta suci itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Berapa menit tadi dibilang? 30 menit? Ya. Saya selalu mengatakan saya berusaha tidak melewati dari ya. Masih ada 15 menit, kita punya 3 poin, kita cukupkan dulu masalah cinta. Kita beralih ke masalah akad. Ya, di sini disebutkan tentang akad. Apa sih akad? Ya. Akad itu adalah transaksi ijab dan kabul. Transaksi penyerahan Penyerahan dan penerimaan. Sederhananya demikian. Dari yang sesuatu itu milik orang lain, itu kemudian diserahkan kepada orang lain dengan penerimaan itu. Ya, mungkin kalau di sini yang kita maksud adalah akad dalam pernikahan, ya. Maka tentu adalah penyerahan yang sah dari penguasaan seseorang itu kemudian diterima oleh yang diserahkan. Ya. Sederhananya gini, kalau sesuatu itu milik seseorang kemudian kita ambil tanpa dia menyerahkan, maka ini menjadi tidak baik. Ini terlarang dalam agama kita. Nah, akad yang dimaksud adalah sesuatu, ya dalam hal ini tentu kalau kita lebih spesifik lagi mau membahas tentang apa yang dimau dari topik kita ini adalah akad nikah, itu adalah bagaimana seorang wanita yang merupakan penguasaan dari seorang wali, yaitu kemudian diserahkan kepada yang siap menerimanya itu, yang tentu untuk menjadi pendampingnya. Ya. Itu sederhananya. Persoalannya adalah di coklat. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah di coklat. Saya sebenarnya berpikir-pikir, dari dahulu memang orang selalu menghubungkan ini ketika berbicara tentang cinta itu selalu menyebutkan tentang coklat. Saya tidak mau peduli. Sampai kemudian saya diminta untuk membawakan materi ini. Ada apa dengan coklat? Kenapa tidak dihubungkan antara akad dengan motor, akad dengan mobil? Ya, kenapa harus coklat? Ya, gimana kira-kira? Ada yang bisa ini? Karena di momen Valentine itu biasanya berbagi itu. Berbagi coklat ya, insyaallah. Oke. Kalau seandainya kita mungkin menganggap kebanyakan ini menjadi kebiasaan mereka, kenapa kebiasaan mereka tidak kita rubah saja dengan mobil, motor? Kenapa coklat? Ya. Saya pikir berapa harga coklat sekarang? Hah? Oh, 18.000. Iya, 18.000. Ya. Kalau kita akad nikah itu, berapa orang akad nikah biasa kasih maju laki-laki? Ada yang sampai 100 juta, 200 juta. Tidak sebanding antara coklat dengan ini secara kalau kita hanya melihat dari sepintas dari hitung-hitungan nilai demikian ya, belum kita berbicara tentang substansi masalah ibadahnya. Ya. Akhirnya memunculkan tingkat penasaran kita, kenapa harus coklat? Kita perlu baca sejarah. Ya. Tanaman coklat yang kita ketahui hari ini itu kan bersumber dari sebuah tanaman yang biji-bijian itu ya, yang memang sudah tumbuh jauh sebelumnya di daerah Spanyol. Ya. Kemudian biji-bijian ini dikembangkan di abad ke-19 ya, ketika
Ratu Victoria itu berkuasa, beliau kemudian mengembangkan ini coklat tadi ini menjadi sebuah makanan, ya, menjadi sebuah makanan. Dan ini ditawarkan kepada orang. Dari sisi marketing, ketika kita menjajakan sesuatu, maka kita butuh brand. Apa sih yang membuat kemudian barang yang kita mau jual ini itu bisa laris? Ketika kita bikin brand, kadang kita juga berpikir tentang konsumen. Ya, kita berpikir tentang konsumen. Di masyarakat ada tingkat usia demikian. Sasaran kita mana tuh? Ternyata anak muda ini menjadi sasaran yang empuk. Maka brand dihubungkan dengan anak muda. Puncaknya di tahun 1861 itu, maka didesainlah itu coklat itu, ya, dari awal itu ketika di abad 19 itu sudah mulai dijual. Bahkan dijual dengan iming-iming itu. Bahwasanya ini ada kandungan magicnya yang bisa membuat orang itu memiliki perasaan cinta ketika memakannya. Ya, dan itu dikembangkan sampai di tahun 1861, mulailah didesain, dibentuk dalam bentuk hati dan sebagainya, dengan terus dikembangkan itu image itu. Bahwasanya ketika kita memberikan ini kepada orang, kemudian orang itu memakan, maka ini akan memunculkan rasa cinta itu. Sambil kemudian menyebutkan riset-riset ilmiah yang mengkaitkan antara kandungan-kandungan yang ada di dalam coklat yang memang mampu mengorbitkan hormon-hormon kecintaan itu, ya. Nah, maka terjadilah sampai demikian. Terjadilah sampai hari ini, kemudian coklat itu diyakini. Persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang keyakinan itu. Sementara kita tahu tadi, yang memiliki cinta itu adalah Rabb kita. Yang menyerahkan cinta itu tentu pemilik cinta itu, bukan dikarenakan dalam bentuk benda dan sebagainya. Maka ketika keyakinan-keyakinan ini datang, ini bisa saja memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam timbangan syariat kita. Dan ini terus terang sudah melanda di generasi muda kita. Ketika kemudian mensaklarkan coklat itu untuk kemudian menumbuhkan cinta itu. Seakan-akan kita ingin mengatakan bahwasanya ada hal lain itu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan cinta itu. Ya, padahal tadi kita sudah sebutkan Rabb ini, beliaulah yang memiliki cinta itu, beliaulah yang tahu tentang cinta, dan beliaulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cinta itu. Jadi demikian. Makanya saya sampaikan tadi, terlalu murah sekali sebenarnya nilai cinta yang selama ini kita lakoni. Ya, ketika kemudian hanya kita ukur dengan coklat. Ya. Nah, semestinya juga mohon maaf para wanita, kalau dia diberikan coklat, katakanlah kalau kita memang mau menganulir pemberian-pemberian begitu untuk memanai cinta, maka tawar-menawar juga. Ya, bilang saya mau lihat cintamu, Mercy kau kirim kemari. Ya, atau Alphard kasih kemari. Baru saya bisa akui cintamu. Ini apa coklat? Iya. Itu ya. Walaupun tentu kita tidak menyarankan demikian, tapi kalaupun mau dianulir, masa semurah itu ya? Coklat saja itu tadi berapa? 18.000, 20.000, ya. Minta mi motor, minta mi mobil, ya. Ya. Ini kan murah sekali sebenarnya. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, maka kita akan menyimpulkan terlalu murah sekali nilai cinta itu kalau kemudian hanya kita ukur dengan coklat. Apalagi kalau coklat dibawa dimakan berdua lagi jadi sepotong nih, tambah murah nilainya. Ya, iya. Bayangkan kalau dia kasih mobil, ya bisa berapa coklat itu? Bisa mungkin kita beli warung coklat kalau begitu. Ya, nah ini tentu sekali lagi jamaah sekalian, kita bisa pahami ketika kita disuruh memilih tentang akad dan coklat, maka kita sudah bisa menjatuhkan pilihan. Dari keduanya ini, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana yang betul-betul menjadi jaminan bahwasanya dia adalah sesuatu yang dimiliki oleh zat yang memiliki cinta ini. Ya, maka sebenarnya hal demikian ini sudah bisa untuk kita simpulkan dari awal. Saya rasa waktunya sudah tepat untuk masih boleh 5 menit? Iya. Jadi
Secara garis besar saya ingin sampaikan bahwasanya nilai-nilai membangun cinta suci itu, cinta sejati itu adalah bagaimana kemudian kita senantiasa membangun hubungan dengan Rabb kita. Nah, konsekuensinya apa ketika kita jatuh cinta ya, dengan Rabb kita? Sebagaimana kebanyakan kita ketika berbicara cinta, tentu di situ ada kerinduan, ya, di situ ada ketaatan. Lihat bagaimana kadang suami itu, ya, dengan pengakuan cintanya begitu sangat taat sekali. Istrinya bilang, antarkan saya ke pasar, antar, walaupun sedang tidur siang ini, ya, sangat taat sekali, ya. Nah, ingin membangun terus kedekatan, ya, patuh kepadanya. Nah, ketika kita ingin membangun cinta suci itu berawal dari bagaimana membangun cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah itu berlaku. Bangun ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita lakukan. Apa-apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita jauhi. Itu bentuk ketaatan kita. Bentuk ketaatan kita. Pertanyaannya adalah, apakah dengan memberikan coklat kepada lawan jenis kita itu merupakan bentuk ketaatan atau dia merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bisa kita jawab masing-masing, dan saya pahami kita semua sudah memahaminya dari penjelasan kami. Ini dari kami, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita yang sebenarnya sudah mengerti tentang masalah cinta ini, ya. Apalagi di sini banyak anak muda, sebagaimana saya sebutkan tadi, biangnya cinta, para pelaku-pelaku yang memang sangat mengerti tentang cinta itu. Dan tentu dengan segala kekurangan ini kami mohon maaf, ya. Kami kembalikan kepada host kita. Ya, baik, demikian tadi materi singkat dari Ustadz kita, luar biasa menjabarkan dari 3 objek tema kita pada hari ini. Yang pertama tentang apa itu cinta, yang kedua tentang akad, dan yang terakhir juga tadi sudah dibahas sedikit masalah coklat, ya. Dan tentu tadi akan menimbulkan beberapa pertanyaan barangkali di akhwat dan ikhwan dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Olehnya kami membuka sesi pertanyaan, ada 2 sesi pertanyaan, 1 dari ikhwan dan 1 dari akhwat. Silakan mengunjuk tangan dan memberikan pertanyaan. Silakan kepada akhwat yang ada pertanyaan dan ikhwan yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, diutamakan anak muda dulu ya. Di ikhwan ada? Ya, 2 penanya ya. Dan insya Allah ada hadiah menarik untuk 2 penanya. Kita pancing lagi Ustadz dengan hadiah. Ya, kita batasi 2 pertanyaan, 1 dari ikhwan dan 1 dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Ustaz, mohon maaf karena dari hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa jika seseorang itu belum mampu untuk menikah, maka dia berpuasa. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, apakah dia berpuasa sepanjang hidupnya sampai dia menikah atau bagaimana? Kira-kira seperti itu Ustaz pertanyaannya. Ini berat hadiahnya kalau ini Ustaz, karena pertanyaannya juga berat ini. Boleh langsung dijawab Ustaz sambil menunggu dari akhwat. Silakan, nanti kalau ada yang bertanya disiapkan
kita jawab dulu pertanyaan dari Ikhwan. Disilahkan Ustaz. Iya, alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'ahum biihsan ila yaumil din. Masyaallah, panitia ini melakukan solusi yang memberikan pemberatan kepada saya. Ketika antum menawarkan hadiah, maka antum tidak melihat perasaannya saya sebagai orang yang akan menjawab. Ya. Iya. Jadi ini pertanyaan menarik. Dahulu saya waktu di Stiba itu kan banyak anak muda ya, banyak anak muda di Stiba pada waktu itu. Dan seperti biasa kebanyakan di hari-hari ikhwah berpuasa sunnah itu Senin Kamis, ya marak ikhwah berpuasa. Tetapi ada beberapa ikhwah-ikhwah yang sekamar dengan kami itu kemudian tidak kadang terlalai untuk melaksanakan puasa itu. Maka kadang kami bercanda kepada mereka, ya, antum ini belum menikah tapi tidak juga berpuasa. Ya, antum menyelisih dengan hadis itu. Nah, senada dengan pertanyaan tadi, sebenarnya adalah kita bisa menilik apa sih maksud dari ketika kita dianjurkan untuk berpuasa itu. Ya, apa sih makna dari anjuran itu? Kenapa kita diminta untuk berpuasa kalau kita belum mampu untuk menikah? Ingat, hikmah di balik pernikahan itu kan banyak. Selain membangun keluarga, mencari keturunan, juga untuk menyalurkan biologis. Ya. Untuk menyalurkan, mohon maaf, ya, untuk menyalurkan hasrat biologis kita. Dan ini manusiawi. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hasrat itu, memiliki tingkat aktivitas hormon yang kemudian membangkitkan itu, terutama pada usia-usia tertentu, ya, usia-usia rentan antara 18-an sampai ya 28 dan ya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian masa-masa itu, ya apalagi kalau kita laki-laki sebenarnya kan kalau sudah masuk pembicaraan masalah itu, ini kan tetap stabil. Nah, maka solusi berpuasa itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol persoalan itu. Bagaimana kita bisa mengontrol persoalan yang kita bicarakan ini. Jadi masing-masing kita bisa menjawab pada diri kita. Kalau antum belum mampu, tetapi kemudian yang kita sebutkan tadi itu tidak bisa terkontrol dan butuh bagaimana untuk mencari solusinya, berpuasa. Sampai kapan? Sampai antum bisa mampu atau antum sampai bisa mengontrol dirinya antum. Ya, seperti itu. Bahkan saya tidak sungkan-sungkan kadang mengatakan, termasuk bahkan ketika kita sudah berumah tangga pun juga, ketika mungkin kondisi istri kita, ya, yang mungkin pada kondisi-kondisi tidak stabil dan sebagainya, maka tidak mengapa kita hidupkan puasa itu. Ya. Iya, bukan hanya untuk jomblo. Kalau kita melihat dari apa faidah daripada anjuran itu. Walaupun sekali lagi ketika sudah menikah kan jelas solusinya ada. Tapi bagi anak muda solusinya kemana? Ya, maka anjuran berpuasa itu untuk membentengi dan kemudian menetralisir persoalan itu. Ya. Saya sih sebenarnya tidak mau juga terlalu expose dalam masalah yang begini, tetapi bisa kita pahami, ya, bahwasanya ketika kita mencoba mencari apa sih maksud makna dari hal ini, dari begitu banyak makna yang terkandung dari hadis-hadis yang Nabi kita itu anjurkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Ya, satu lagi pertanyaan dari Ahwat. Oh begitu. Ada dua ya? Ya, masih ada dua pertanyaan. Silahkan. Ya, di Ikhwan masih kita buka pertanyaan karena tadi yang menanya panitia. Jadi kalau peserta masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya,
Ya. Nah ini ketua DPD lagi nih bertanya, silakan Ustaz. Silakan sambil menunggu Ahwat, tidak apa-apa kalau ditulis nanti kami bacakan pertanyaannya. Ya ini menunggu yang jomblo-jomblo ini. Ya, Afwan, sebelum saya bertanya, saya membacakan dulu satu puisi. Boleh, Ustaz? Masya Allah, Fadal. Ini puisi karya Armen Halim Naro, Masya Allah. rahimahullah, tentang cinta. Cinta. Cinta adalah kelezatan ruh. Bahkan ia merupakan ruh kehidupan. Dengan cinta menjadi terang semua kegelapan, akan cerah kehidupan, akan menari hati, dan akan bersih kalbu. Dengan cinta semua kesalahan akan dimaafkan. Dengan cinta semua kelalaian akan diampunkan. Dengan cinta akan dibesarkan makna kebaikan. Kalaulah bukan karena cinta, maka tidak akan saling meliuk satu dahan dengan dahan yang lainnya. Kalaulah bukan karena cinta, maka tidak akan merunduk rusa betina kepada pejantannya. Tidak akan menangis tanah yang kering terhadap awan yang hitam. Dan bumi tidak akan tertawa terhadap bunga pada musim semi. Ketika cinta hampa, maka jiwa akan sempit dan terjadilah pertikaian dan perselisihan. Ketika cinta telah hilang, maka akan layulah bunga, akan padamlah cahaya, akan pendeklah usia, akan kering danau di hutan belantara, dan akan silih berganti datang penyakit dan sengsara. Ketika cinta telah sirna, tatkala itulah lebah meninggalkan bunga. Tatkala itu pula burung pipit meninggalkan sangkarnya. Tatkala itu pula kutilang tidak akan hinggap pada pucuk cemara. Sekiranya lautan mempunyai pantai dan sekiranya sungai mempunyai muara, maka lautan cinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak akan bermuara. Masya Allah. Ya, ini puisi dari Ustaz Halim Naro rahimahullah. Pertanyaan saya, Ustaz, ini kan berkaitan dengan Valentine Day. Ini kan momentum sebenarnya yang memprihatinkan, khususnya kepada generasi muda. Dan ini kalau kita lihat tiap tahun semakin memprihatinkan lah apa yang, apalagi sudah dipoles oleh media tentang fenomena ini. Makanya ini sebenarnya yang kita angkat dalam kegiatan ini. Biasanya itu Ustadz sebentar malam itu puncaknya, malam tanggal 14 itu generasi muda khusus. Artinya kalau yang menyelenggarakan ini orang-orang tua, ya itu memang wajar karena mereka sudah punya pasangan yang resmi. Cuma persoalannya yang merayakan ini kebanyakan anak-anak muda, dan mereka bahkan merayakan afwan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah akan melanggar syariat agama kita, pergaulan bebas lah dan seterusnya. Maka bagaimana pandangan agama kita ini, Ustaz, berkenaan dengan perayaan-perayaan seperti itu? Ya, mungkin itu yang bisa kami tanyakan kepada Ustaz. Syukur. Ya, silakan Ustaz, langsung dijawab Ustaz. Iya. Sebenarnya tanpa disadari pertanyaannya sudah terjawab. Ya, tanpa disadari sebenarnya pertanyaan sudah terjawab. Namun ada sedikit yang saya ingin sampaikan bahwasanya perkara tentang perayaan Valentine Day ini kemudian mengslogankan bahwasanya ini adalah momen untuk menunjukkan bukti cinta kita, bukti cinta suci kita dan sebagainya. Kalau menurut saya ini tidak hanya mentidakbolehkan itu anak muda saja, ya,
Justru ketika kemudian kita juga berbicara mengklasterkan bahwasanya kalau orang tua bisa, ini juga kekeliruan. Kenapa kita bilang kekeliruan? Karena semestinya cinta itu tidak berbatas dengan waktu dan tidak berbatas dengan dengan hari. Semestinya kita justru misalnya kalau kita berbicara tentang orang tua, hari-hari kita itu semestinya penuh dengan cinta. Hari-hari penuh dengan cinta. Ya, makanya tadi kita bilang pahami dulu bagaimana kita berinteraksi dengan pemilik cinta ini. Ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan pemilik cinta itu agar kemudian cinta itu memang terbangun. Sehingga kita mengatakan tidak ada hari khusus. Hari-hari kita, waktu-waktu kita, menit-menit kita, detik-detik kita adalah berisikan dengan cinta. Sampai pun kalau dalam rumah tangga terjadi perselisihan di antara kita, itu perselisihan yang tetap dibalur dengan cinta itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan Valentine ini yang banyak sekarang dimarakkan dengan anak-anak muda? Kita sangat mengapresiasi dengan kegiatan-kegiatan ini. Sangat berharap mungkin ke depan dengan makna yang kita inginkan, nilai yang ingin kita sampaikan dari kegiatan-kegiatan ini semestinya banyak dihadiri oleh anak-anak muda agar pesan-pesan kita tersampaikan. Pesan-pesan kita tersampaikan. Secara hukum sangat jelas bagi kita. Perayaan itu banyak melakukan hal-hal yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalin hubungan saja dengan yang lawan jenis, yang tidak diikat dengan yang kita sudah jelaskan tadi dengan akad, maka ini tentu sudah melakukan kesalahan dalam sisi syariat kita. Maka tidak perlu kita kaji begitu jauh. Dari awalnya sudah salah istilahnya. Puncak kesalahannya ketika kemudian meramu sebuah momen kegiatan di mana kemudian mengekspresikan tingkat cinta itu. Dan kalau kita mau telusuri secara jauh, secara mendalam, itu nauzubillahi min zalik, kegiatan-kegiatan itu jauh daripada apa yang kita kadang singgung dalam pembicaraan-pembicaraan yang terjadi, dari apa yang mereka lakukan. Jadi ini sedikit dari kami, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ya. Selanjutnya Ustadz, barangkali ini kita sambung pertanyaannya Ustadz Rahmat Ustadz. Karena di sini banyak yang hadir juga orang-orang tua Ustadz. Kita sambung pertanyaannya Ustadz. Bagaimana tips-tipsnya Ustadz untuk menjaga keluarga Ustadz dari misalnya anak kita, ponakan kita yang ahwat dan ihwat untuk menghindarkan diri dari perayaan-perayaan khususnya untuk anak muda. Tapi ini tipsnya untuk para orang tua Ustadz. Di keluarga itu bagaimana tips-tipsnya Ustadz untuk menjaga tidak merayakan hari-hari yang seperti tadi itu Valentine Day itu Ustadz. Iya. Jawabannya bisa antum dapatkan sebentar sore insya Allah di kajian sore kita. Siap ya. Jadi perlu juga kami sampaikan insya Allah sebentar sore itu ada Talim Sakinah. Ya, saya lupa judulnya apa Ustaz? Sudah ada judulnya? Ini menarik ini judulnya. Agar layangan tak putus. Nah ini tema viral ini saat ini. Ya, jadi kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat untuk mari sama-sama lagi kita bergabung di acara sebentar sore Talim Sakinah. Insya Allah akan diadakan di Masjid Darut Tauhid Kelurahan Kampal, lokasi SDIT Parigi, SDIT Al Ihsan Parigi. Berarti belum bisa dijawab ini Ustaz ya. Sebentar sore dijawab. Iya. Gitu. Biar nanti kita kumpul lagi. Nah, Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Ahwat. Yang pertama Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa makna jodoh adalah cerminan diri dalam Islam Ustaz? Ini pertanyaan pertama Ustaz. Silahkan dijawab Ustaz. Apa makna jodoh adalah cerminan diri dalam Islam? Jodoh adalah cerminan diri. Iya. Perlu kita pahami jamaah sekalian, Allah tidak mungkin mempasangkan 2 orang yang jauh berbeda. Allah tidak mungkin mempasangkan 2 orang yang jauh berbeda. Makanya Allah mempertemukan itu orang yang taat dengan orang yang taat. Ya, begitupun sebaliknya. Jadi ini jawaban singkat saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena pertanyaannya singkat tapi mendalam, maka saya juga mencoba menjawab dengan jawaban singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami kedalamannya. Singkat, padat dan jelas. Baik, ini pertanyaan kedua dari Ahwat juga. Mohon dikonfirmasi dari Ahwat siapa nama dari penanya karena nanti insya Allah sebentar kami bagikan hadiah dari panitia.
Yang berikutnya Ustadz, pertanyaannya, bagaimana hukum, ini sebenarnya mengulang pertanyaan yang pertama tadi dari Ustadz Rahmat, bagaimana hukum hari Valentine bagi umat Islam? Dan apakah ada hari kasih sayang untuk umat Islam? Silakan Ustadz. Hari kasih sayang kita, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, seluruh waktu-waktu kita itu berisikan kasih sayang. Seluruh menit-menit kita, detik kita itu berisikan kasih sayang. Tanpa batas waktu. Tanpa batas. Cuma bagaimana kemudian kita mengekspresikan itu kasih sayang kita kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja persoalannya. Adapun misalnya kapan kita mengekspresikan, ya sebisanya setiap waktu. Sampai di sini pun kalau kita pahami, maka itu tadi ya, kalau kita masuk pada konteks keluarga, maka kita pahami kita akan mendapatkan sebuah keluarga itu sampai ketika mereka berdebat pun itu mereka berselisih dalam rumah tangga itu, maka semuanya itu dibalur dengan cinta. Karena memang hari-hari kita sudah terbiasa terhidupkan dengan cinta itu. Tapi dengan catatan bahwasanya betul-betul cinta yang dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi masalah hukum. Ya. Sebenarnya di sini saya sebutkan tadi sudah sangat jelas. Dari semua rangkaian-rangkaian kegiatan Valentine Days, tidak ada pun satu bagian daripada rangkaian itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rangkaiannya dari awal itu sudah berbau kemaksiatan. Ya, dari bagaimana kita mengundang orang untuk melakukan itu sudah, ya dari sini sudah bisa kita tahu tentang hukum tersebut. Ya, bagaimana kemudian Allah memang tidak meridhoi, tidak menginginkan hal-hal demikian. Baik, demikian. Ya, saya rasa sudah jelas ya apa hukumnya, dan setiap hari itu tidak ada dalam Islam ya, tidak mengkhususkan kapan hari kasih sayang. Jadi kasih sayang itu tanpa berbatas waktu dalam Islam. Baik, tadi kita cukupkan, ada 2 pertanyaan luar biasa pada hari ini. Dan sebelum kami menutup acara ngopi kita pada hari ini, barangkali ada sedikit closing statement dari Ustadz Alimuddin Yusuf pada tema kita pada hari ini. Ya, buktikan cintamu dengan akad atau coklat. Tafadhal Ustaz. Baik. Kita sering mendengarkan ungkapan cinta itu adalah anugerah. Ya. Maka manfaatkan anugerah itu, bagaimana kita mengekspresikan cinta itu, dan itu menjadi cinta yang diridhoi oleh zat yang menganugerahkan cinta itu kepada kita. Ini dari kami. Luar biasa ya. Jazakallah Ustaz. Baik, hadirin sekalian, ya, acara ngobrol ngaji on the warung kopi yang diselenggarakan oleh Wahda Inspirasi Zakat Gerai Parigi, alhamdulillah terselenggara